Aki J, putra bungsu Ahmad Dhani jalani operasi keempat. Seperti apa keresahan hati Ahmad Dhani dan Maya Estianti? Apa pula yang membuat salah satu keluarga korban meninggal tergerak hatinya untuk membesuk Aki J? Bagaimana dengan nasib Aki J di mata hukum? Tidak boleh bergerak atau tidak boleh. Kamu mulai ngomong apa aja tadi? Ngomong tidak, tapi misalnya dia melek, kami datang dia melek gitu. Ya tolong dipahami, tolong dikasih waktu. Orang tua mana yang tidak jauh ada hal semacam ini. Jadi ya dipahamin aja. Kadang-kadang kalau dia mungkin buru-buru kita ngomong, dia pikir aja mungkin nggak akan berubah. Ya. Kondisi dulu sendiri Bunda? Dulu sendiri sangat tidak boleh bergerak atau tidak boleh. Ngomong tidak, tapi misalnya dia melek, kami datang dia melek gitu, diingetin, dibilang terus apa segala macam dia nggak terima. Terus memperhatikan anaknya yang sampai sekarang masih dalam tahap operasi. Dari terakhir saya melihat itu operasi yang keempat. Ada cairan darah yang di paru-paru yang harus dikeluarkan. Kalau operasi ketiga itu cairan yang ada darah di perut. Operasi yang kedua itu operasi patah, ada 2 tulang kaki yang patah. Operasi yang pertama itu lengan, itu dagingnya lepas. Jadi harus operasi plastik. Nah, menurut dokter yang rentan itu adalah operasi yang dari ke-5 sampai ke-8. Maka saya butuh para pemirsa, kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah dan keselamatan. Karena masih ada 4 kali operasi lagi. Hati orang tua mana yang tak teriris perih saat putra tercinta terbaring tak berdaya? Apalagi tragedi ini bukan kecelakaan biasa dan telah merenggut 6 korban jiwa. Saat-saat seperti inilah Maya dan Dhani sudah sepatutnya duduk bersama berembuk demi kesembuhan putra tercinta. Tadi sempat ada beberapa keluarga juga bilang, ya sekarang mereka lagi berembuk, pokoknya Mas Dhani dan Maya ini saat yang paling tepat untuk melepaskan semua ego, jangan memaksakan kehendak, semua harus bersatu, sekarang konsentrasi dulu. Ya, insya Allah mereka lagi berjuang mencari yang terbaik. Sampai sekarang
anak beliau masih dalam masa-masa yang butuh perhatian ya. Ini operasi yang keempat, masih berlangsung sekarang. Yang keempat ini baru dimulai. Saat ini baru dimulai operasi yang keempat, mengeluarkan darah di paru-paru ya. Masih ada tahapan-tahapannya. Saya tadi sempat tidak nanya makan waktu berapa, tapi yang sekarang saya disuruh kita keluar, semua dokter konsen lagi. Setelah operasi demi operasi yang dijalani Aki J, benarkah jika putra bungsu musisi ternama itu akan dipindahkan ke rumah sakit di Singapura? Bisa karena kondisi tulangnya masih sangat berbahaya untuk digerakkan terlalu banyak gerak. Rencananya nanti kalau sudah sembuh total ya untuk recheck. Kan ada tuh check and recheck. Nah ini rechecknya aja, checknya enggak. Di Tol Jagorawi datang membesuk Aki J. Apa yang membuat laki-laki parubaya itu tergerak hatinya untuk melihat kondisi Aki J. Sementara ia masih berduka lantaran kehilangan putra tercinta. Apapun yang terjadi, saya sudah takdir. Justru kita sama yang hidup ini kita harus prihatin. Yang keadaannya putranya Pak Dhani ini, kalau saya lihat cukup prihatin dia. Kalau putra saya sudah meninggal ya sudah takdir itunya. Jadi masalah ini nggak usah dipersoalkan lagi. Mudah-mudahan ya, yang penting saya minta doanya supaya anak saya yang sudah meninggal ini diterima oleh Allah. Peluk hangat dan tetesan air mata saat dua keluarga tersebut bertatap muka seolah menyiratkan bahwa mereka sama-sama dilanda duka yang begitu dalam. Seperti halnya di tempat pemakaman umum Semper, Jakarta Utara, tempat di mana almarhum Komarudin bin Munir dimakamkan. Keluarga yang datang berziarah tak henti menitikan air mata. Bahkan salah satu putri almarhum tak bisa berkata apa-apa. Kayak gitu aja, seminggu sebelumnya dia ke kuburan bapak terus. Hampir tiap hari dia ke kuburan bapak. Nggak ada sih, dia cuma nitipin doang, jagain ponakannya, udah gitu aja. Masih berjuang untuk sembuh, Aki J juga dihadapkan pada situasi pelik terkait status hukum. Namun Dhani, ayahanda Aki J, menjamin bahwa dirinya taat dan hormat pada hukum di negeri ini. Karena itulah, sang musisi ini dengan sportif menjalani tahapan demi tahapan atas kasus Aki J. Ini kan semua kan udah proses ya, semua ini kan proses ya. Termasuk saya mendatangi Pak Komara dan bapak-bapak yang lain korban, itu kan sebuah proses yang saya lakukan ya karena peristiwa ini. Termasuk wawancara ini, sebuah proses yang saya lakukan ya. Padahal sebenarnya saya nggak wawancara juga nggak apa-apa kan. Ini wawancara ini kan tidak wajib buat saya. Tapi saya lakukan juga karena saya mengingat sebagai manusia, melihat bagaimana kawan-kawan datang dari siang nungguin saya wawancara supaya ada malam ini ada hasilnya buat kalian semua. Sebuah proses yang tidak wajib saya lakukan, tapi saya lakukan juga. Apalagi proses yang wajib saya lakukan, termasuk proses hukum. Kasus yang menimpa Aki J memang pelik, karena di satu sisi, dia diduga sebagai penyebab terjadinya kecelakaan maut di kilometer 8 Tol Jagorawi. Namun di sisi lain, Aki J masih anak-anak. Dan tentunya, seperti anak-anak di negara lain, maka Aki J mendapat perlindungan hukum. Itu berarti Aki J tidak bisa serta-merta dijebloskan ke dalam bui. Jadi penetapan Aki J sebagai tersangka terburu-buru sebenarnya.
Karena apa? Kalaupun misalnya ini dilakukan, kan belum bisa memintai keterangan dari AKJ itu karena dalam keadaan sakit. Karena sebuah prasyarat kalau orang mau diperiksa itu ditanya dulu, apakah Anda dalam keadaan sehat, walafiat dan sebagainya. Kalau misalnya dalam keadaan sakit kan nggak boleh diperiksa. Nah, kenapa harus sekarang ditetapkan terburu-buru misalnya kan? Kenapa nggak mengedepankan dulu membangun kesamaan pandang bahwa ini anak-anak, penegakan hukumnya harus bagaimana, harus diberikan. Kalau dia 14 tahun dia sudah bisa ditahan. Tapi kalau ini 13 dia tidak bisa melakukan penahanan. Makanya di sini akan lihat dulu proses. Apakah terjadi proses inversi? Adanya kesepakatan perdamaian antara keluarga pelaku dalam hal ini Ahmad Dhani dengan keluarga korban. Nah, kalau ada kesepakatan itu dibawa ke pengadilan untuk dimintakan penetapan. Nah, setelah terjadinya kesepakatan dan penetapan di pengadilan, oleh masalah pidananya sudah selesai.